Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kita bisa bertemu dalam tatap muka yang ketiga ini dengan tema Al-Quran, pengertian dan fungsinya. Bersama saya. Dalam hal ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk tetap kuliah walaupun dilaksanakan secara daring akibat COVID. Dalam tema ini kita akan membahas beberapa cakupan materi. Yang pertama yaitu pengertian dari Al-Quran itu sendiri. Yang kedua adalah struktur Al-Quran. Yang ketiga nama-nama Al-Quran. Dan yang keempat fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Oke, next kita langsung pada pembahasan atau cakupan materi yang pertama. Pengertian Al-Quran di sini, teman-teman mahasiswa sudah bisa melihat bahwa menurut bahasa, Al-Quran itu adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran artinya firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad sebagai sebuah mukjizat. Kita tahu ada beberapa nabi, ada beberapa rasul dengan mukjizat yang berbeda. Sedangkan mukjizat untuk Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir melalui perantara malaikat Jibril. Dan selanjutnya, ini adalah kesimpulan terkait pengertian atau pemahaman dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang disampaikan melalui perantara yaitu malaikat Jibril alaihi salam, ditulis dalam mushafnya untuk disampaikan kepada umat dengan jalan mutawatir di mana yang membaca dan mempelajari isi Al-Quran adalah termasuk salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada teman-teman yang bertanya, mushaf Al-Quran itu apa? Mushaf Al-Quran standar Indonesia terdiri atas 3 jenis. Yang pertama jenis mushaf Al-Quran standar Utsmani yang diperuntukkan bagi khalayak umum. Yang kedua mushaf standar Bahriyah. Ini untuk para penghafal Al-Quran, para hafiz, para hafizah, dan para calon muhafiz. Yang ketiga adalah mushaf standar Braille untuk para tunanetra. Ini biasanya diajarkan di SLB, sekolah luar biasa. Teman-teman juga harus memahami bahwa ketiga jenis mushaf standar tersebut ditulis berdasarkan qiraah riwayah Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi dari Imam Asim bin Abi An-Najud Al-Kufi At-Tabi'i dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, dan Ubay bin Ka'ab. Dan semuanya bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini yang perlu kita ketahui terkait mushaf Al-Quran standar Indonesia karena kita berada di lingkup negara Indonesia. Oke, next. Kita beralih pada cakupan yang memberikan pemahaman terkait struktur Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat menurut riwayat dari Hafs. Sedangkan menurut riwayat dari Ad-Dur, terdiri dari 6.262 ayat. Dan menurut riwayat dari Warsi, ada sebanyak 6.214 ayat. Oke, ini ada beberapa persepsi. Tentunya memang setiap dari kita memiliki persepsi yang berbeda dan
Saya hanya mengambil dari 3 riwayat ini saja. Untuk nama-nama dari Al-Quran itu sendiri, ada 5 nama. Yang pertama adalah Al-Quran. Nama Al-Quran paling populer dan juga paling sering digunakan dalam kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah, serta merupakan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan nama ini adalah surat Al-Baqarah. Bisa dicek di ayat 185. Untuk yang kedua, itu adalah Alkitab. Al-Quran juga seringkali disebut sebagai Kitabuh, yang artinya kitab suci. Sebagai sesuatu yang ditulis. Nah, ini pengertiannya. Ayat Al-Quran yang menyebutkan nama ini adalah, atau teman-teman bisa dicek sendiri di surat Al-Baqarah ayat 2 dan surat Al-Imran ayat 3. Yang ketiga adalah Al-Furqan. Nama Al-Quran disebut dengan kata Al-Furqan. Al-Furqan di sini berarti pembeda, yang mempunyai maksud bahwa mukjizat Nabi Muhammad SAW ini merupakan suatu pembeda bagi mana yang hak dan mana yang batil, atau mana yang baik dan mana yang buruk. Nama Al-Quran sebagai salah satu nama Al-Quran termaktub dalam surat Al-Furqan ayat 1. Dan yang keempat, nama dari Al-Quran adalah Az-Zikir, yang dimana artinya adalah pemberi peringatan bahwa dalam hal ini Al-Quran dapat memberi peringatan kepada manusia. Adapun ayat dalam Al-Quran yang mengandung nama ini terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9. Yang terakhir adalah penyebutan dengan At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya di sini adalah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui perantara, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, untuk disampaikan kepada umat manusia secara mutawatir. Nah, ini nama-nama lain dari Al-Quran. Ada yang penyebutannya Kitabuh, Al-Furqan, Az-Zikir, dan At-Tanzil. Next, yang terakhir adalah fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, petunjuk bagi manusia. Hudan linnas. Kita mengetahui bahwa sandaran hidup manusia di sini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah kalau kita sudah menyandarkan hidup kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah, langkah hidup kita akan beriring dengan ridha Allah. Kenapa? Karena insya Allah setiap langkah kita akan sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sudah bisa mengetahui apa yang harus kita jauhi karena merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua, fungsi dari Al-Quran adalah sumber pokok dari ajaran agama Islam itu sendiri. Di samping sunnah, Al-Quran adalah sumber pokok, sumber utama. Yang ketiga adalah peringatan dan pelajaran bagi manusia, karena banyak kisah-kisah yang mengajarkan kepada kita arti dari kesabaran melalui segala cobaan hidup, arti dari sebuah keikhlasan, bahwa hidup itu harus dijalani dengan tulus sambil lalu kita berdoa. Ada yang sebagian teman-teman mungkin sudah memahami ketika kita membaca Al-Quran, ashku basi wa husni ilallah, itu kalimat yang menganjurkan keikhlasan bagi kita dalam menjalani hidup, bahwa kita harus tulus menjalani hidup sambil lalu berdoa kepada Allah, karena sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Robnya, kepada Allah, karena di sana kita menghadirkan sebuah keyakinan Allah yang maha memberi yang terbaik, yang maha memberi solusi yang terbaik, dan memberikan keadaan, memberikan kebahagiaan yang sejati untuk setiap makhluk-makhluknya. Dan jangan takut, bahkan Allah sudah menjamin setiap makhluk itu dengan rezekinya masing-masing, insya Allah. Yang terakhir adalah sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Oke, itu saja
presentasi dari saya pada tatap muka ketiga ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk masa depan, baik saat ini maupun masa depan kita. Semoga dari apa yang sudah kita pelajari, kita dapat mengambil hikmah, kita dapat mengambil ibroh, kita dapat mengambil eh, kita dapat mengambil makna bahwa ilmu itu bukan hanya untuk dipelajari, tapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga hidup kita barokah, semoga akhir hidup kita juga bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wal akhir, marilah kita tutup perkuliahan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsir ala ihtimamikum jami'an. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.